Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video kita yang kedua kali ini tentang topik keyword research basic, kita bakalan bicara tentang filtering grid keyword. Jadi kita bakalan ngefilter keyword-keyword yang sudah kita dapatkan ratusan atau mungkin ribuan keyword yang sudah kita dapat dengan teknik generating keyword ideas ini nanti bakalan kita filter ya untuk ngasih kita beberapa keyword gitu ya, idealnya sekitar 10 atau 20 gitu ya, keyword awal yang kita gunakan sebagai struktur situs kita. Jadi kita kita ini bikin nih. Jadi gini ya, situs itu kan bentuknya kan seperti ini. Coba saya bakalan buka pen saya bakalan gambar sesuatu ya. Nah, ini dia pen saya. Jadi situs ya. Situs itu kan kurang lebih kan seperti ini ya. Jadi situs itu biasanya ada suatu topik utama tentang situs tersebut gitu ya. Topik utama ini biasanya misal situsnya ini tentang industri apa sih gitu, tentang topik apa sih. Misalnya situs saya nih, misalnya situs saya syamsulalam.net itu, meskipun namanya syamsulalam.net ya nama saya, tapi itu situsnya topiknya adalah tentang belajar bisnis online gitu ya, dan itu adalah topik utama dari situs saya. Nah, selain topik utama belajar bisnis online, itu kan ada banyak lagi nih subtopik gitu ya. Kan ada beberapa subtopik seperti misalnya bisnis online itu elemen-elemennya kan pertama kan punya offer ya, punya penawaran apa gitu kayak yang Anda tawarkan, produk atau jasa Anda atau apapun terserah. Setelah itu punya pengunjung ya, punya traffic yang terconvert gitu ya, punya traffic dan punya konversi. Jadi ini ini ya gitulah, produk, traffic, konversi sebenarnya cuma ada tiga sih ya, tapi bisa aja misal nanti saya pengen topik apalagi gitu, kayak ini misal saya bicarain dalam blog post gitu, ini misal subtopik yang keempat ini tentang pembahasan tentang tiga hal ini tapi dalam format video. Kemudian ini yang kelima ini misal tentang materi premium saya. Jadi suatu situs ya, situs apapun itu, meskipun situs belanja baju Korea saya juga, toko online baju saya juga seperti ini gitu. Jadi ada satu topik utama yaitu fashion Korea gitu ya, atau baju Korea. Kemudian setelah itu ada subtopiknya gitu, ada subkategorinya seperti misalnya dress Korea, atau misalnya mini dress Korea, atau mungkin blus Korea, atau mungkin lingerie atau apapun itu ya. Nah, situs Anda nanti situs Anda nanti bakalan bakalan butuh hal seperti ini juga gitu. Nanti bakalan butuh struktur seperti ini. Kemudian nanti dari substruktur ini nanti juga ada substruktur yang lain gitu. Misalnya untuk traffic nih, bisa bicarain tentang SEO, bisa bicarain tentang FB Ads, bisa bicarain tentang YouTube video, bisa bicarain tentang banyak hal gitu ya. Kemudian untuk masalah produk nih, bikin produk ini bisa bicara tentang membership site, nanti bisa bicara tentang content creation, bisa bicara tentang video creation gitu ya. Jadi topiknya bisa dibagi-bagi lagi gitu. Seperti misalnya juga dress Korea itu juga bisa dibagi lagi, misal jadi party dress Korea, jadi long dress Korea, jadi banyak lagi gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Anda dari sebentar, mana tadi main map saya. Nah, ini dia. Jadi ketika Anda sudah dapat banyak keyword ide dari teknik ini, Anda sekarang bakalan filter keyword-keyword Anda yang banyak itu ya, untuk Anda ambil 10 sampai 20 keyword yang bisa Anda jadikan struktur dari situs Anda. Itu nanti bakalan jadi keyword utama Anda gitu ya. Itu nanti bakalan jadi keyword yang tidak ranking cepat gitu ya. Tidak ranking cepat, tapi itu bakalan jadi struktur gitu. Jadi Anda itu ngerti gitu bangun bangun situsnya itu seperti apa gitu ya. Jadi Anda tidak apa ya? Tidak apa ya? Tidak loncat-loncat gitu bikinnya, tapi terstruktur bikinnya. Jadi misal nih Anda bikin toko online tentang lele nih ya. Misal topik Anda tentang, jangan deh, jangan lele, bosan. Coba
Coba misal topik Anda misal tentang apa ya, misal tentang AC gitu ya. Jadi misal Anda jualan AC gitu. Toko online Anda khusus spesifik tentang AC, air conditioner. Nah, itu mungkin nanti apa itu namanya, subtopik Anda mungkin AC. AC kan ada banyak nih jenisnya kalau nggak salah ya. Ada yang AC yang splitter, kemudian ada AC yang gimana gitu, kayak ada AC yang untuk pabrik yang bisa kerja 24 jam tanpa apa gitu ya kan. Kemudian ada juga AC yang tidak hanya untuk mendinginkan ruangan tapi juga untuk apa ya, kalau misal dingin bisa jadi hangat ruangannya seperti itu bisa Anda jadikan kategori Anda gitu ya, bisa Anda jadikan kategori Anda berdasarkan keyword yang Anda dapetin di sini. Itu biasanya nanti kelihatan. Misalnya nih, misalnya ya, ini kita ini sudah ada 300-an keyword ini ya. Jadi di sini misal ini ada baju Korea murah, baju Korea grosir, baju Korea. Nah, ini oke ya. Jadi kita fokus ke ini dulu ya. Kita fokus ke keyword untuk jadi subkategori. Nah, ini nih. Anda bisa lihat ya, ini ada baju Korea anak. Ini bisa jadi satu kategori sendiri ya kan, karena kan beda ya baju Korea biasa dengan baju Korea anak. Nah, ini juga ada baju Korea pria. Karena biasanya baju Korea itu cuman buat perempuan ya kan. Ini ada yang baju Korea pria. Ini bisa jadi kategori sendiri nih. Kemudian ini bisa jadi satu kategori sendiri gitu. Jadi untuk yang mau beli grosir, baju Korea grosir, bisa Anda jadikan kategori sendiri. Itu saran saya Anda gambar gitu ya, entah itu di HVS atau entah itu ya di HVS lah. Saya biasanya saya print, kemudian saya mulai coret-coret di apa, di kertas gitu ya. Kemudian nah ini banyak apa, banyak keyword yang sama ini karena tadi masih duplikatnya masih belum saya hilangi. Jadi sekalian ya saya ajarin gimana caranya ngilangin duplikat keyword ya. Jadi Anda copy aja semuanya, kemudian Anda paste ke ini ya. Anda ketikin aja di Google duplicate keyword cleaner gini ya. Anda ketikkan aja di Google. Nanti nah ini nanti ini ya, hasil pertama ini situs paling atas sendiri ini Anda klik ya. Kemudian Anda paste ke sini. Setelah itu Anda ini ya, Anda hilangkan centang sort alphabetically-nya ya, biar tidak terurut berdasarkan abjad ya, karena kita tidak mau hal itu terjadi. Kemudian kita klik aja run list cleaner. Nanti nah ini ya, jadi dari 330 item 23 item sudah terhapus. Nah, ini sekarang kurang lebih sudah lebih bersih, duplikatnya sudah hilang. Nah, ini bisa apa itu namanya? Bisa kita tadi bisa kita mulai olah gitu ya, bisa kita filter. Jadi tadi beberapa keyword ya, baju Korea anak, baju Korea pria, baju Korea grosir. Mana tadi baju Korea grosir ya, kok urut. Nah, ini baju Korea grosir ya kan. Kemudian ini ada baju Korea big size ya kan, baju Korea maxi. Itu bisa jadi satu kategori sendiri itu. Kemudian baju Korea baru ini nanti bisa apa ya, ini bisa jadi keyword yang Anda target di bagian home Anda. Jadi misal kan kalau Anda apa ya, jualan fashion gitu ya, jualan jualan apparel online, itu biasanya kan ada update, ada update produk baru ya kan. Ini bisa jadi keyword yang Anda target di bagian depan gitu ya. Nah, ini ada lagi nih kategori baju Korea couple, kemudian baju Korea casual, baju Korea dress. Nah, ini selama Anda mau nyari ya, ini saran saya sih di print ya, di print. Kemudian mulai deh diambilin 10 sampai 20 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kurang dari itu nggak apa-apa. Subkategori gitu ya, subkategori. Setelah itu Anda sendirikan gitu, Anda sendiri. Coba ya, coba kita sendirikan ya di sini. Saya males nih apa, nyendirikan untuk apa, untuk video ini, karena durasinya cuma 20 menit, seharusnya nanti bisa makan waktu nih. Jadi ya sudah, kurang lebih seperti itu ya. Saya harap Anda ada gambaran ya. Jadi Anda filter aja awalnya ya, untuk
untuk 10 itu tadi, untuk 10 sampai 20 keyword yang Anda jadikan struktur situs Anda seperti yang ada di gambar bagus saya ini. Seperti ini ya kan. Nah, nah setelah itu, nah ini ada CPC, search volume, local search. Nah ini gini. Jadi Anda biarkan aja ya keyword yang beberapa ratus ini tadi. Setelah Anda pindahkan 10 sampai 20 keyword yang Anda jadikan kategori, ini jangan dihapus ya. Ini jangan dihapus karena keyword ini nanti bakalan kita lempar ke Google Keyword Planner untuk kita identifikasi berapa sih PC-nya, berapa search volumenya, berapa local search-nya. Nah, sebelumnya saya bakalan jelasin dulu sedikit tentang kenapa kok kita pakai indikator ini, 3 indikator ini. Jadi pertama sih PC ya. Ini 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 kadang iya, kadang enggak, tergantung. Kenapa kok saya masukin ini? Karena saya kadang bikin situs yang butuh ada indikator CPC-nya. Nah, biasanya kalau misal Anda target, kalau misal Anda nih, apa itu namanya? AdSense ya kan. Misal Anda main AdSense nih. Ini biasanya banyak ini teman saya yang karena dia main AdSense, jadi dia cari keyword yang CPC-nya itu tinggi gitu ya. Jadi ada ada kalanya Anda ingin target keyword-keyword yang CPC-nya itu tinggi. Jadi iklan yang dimunculin itu kalau diklik dia dapat payoutnya itu tinggi. Itu salah satu faktornya. Nah, CPC ini selain itu juga sebagai indikator apakah suatu keyword itu apa ya istilahnya berharga atau tidak gitu loh. Apakah keywordnya itu menjual atau tidak? Karena logikanya seperti ini. Pengiklan itu dia biasanya target keyword yang pencarinya itu sudah ada intensi untuk membeli gitu ya. Kalau dia apa ya? Kalau dia target keyword yang terlalu terlalu general, terlalu apa ya? Ya terlalu luas ya, terlalu broad, terlalu luas, maka ada kemungkinan kalau dia itu bakalan apa ya menghabiskan banyak uang gitu loh untuk mentarget keyword yang tidak convert gitu ya. Karena keyword ya ini nanti bakalan saya jelasin lebih detail di bayar keyword ya. Jadi keyword itu ada jenisnya sendiri-sendiri loh. Jadi orang ngetikkan sesuatu itu apa yang diketikkan itu menunjukkan intensinya dia, niatannya dia, apakah dia mau belanja ataukah cuman mau cari informasi atau mungkin cuma mau bersenang-senang gitu ya. Jadi CPC ini adalah salah satu cara gampang gitu ya untuk mengidentifikasi apakah suatu keyword itu profitable atau enggak kalau 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 ditarget. Misalnya gini nih, keyword kucing lucu gitu atau funny funny cat picture gitu ya. Nah, keyword itu CPC-nya rendah sekali. Keyword itu trafficnya banyak sekali, nggak karuan banyaknya, tapi Anda Anda bisa buktikan sendiri kalau nggak percaya by the way. CPC-nya itu sangat rendah sekali dan kalau misal dibandingkan dengan misal keyword lain, misal uh, buy fish tank gitu misalnya ya, buy fish aquarium atau buy water water filter gitu, itu CPC-nya bakalan lebih tinggi keyword general seperti funny cat picture gitu, karena dari keywordnya itu sudah kelihatan gitu niatan dari si pencarinya. Orang kalau ngetikin funny cat picture ya, gambar kucing lucu, mereka ya karena mereka bosan kerja gitu, mereka ingin senang-senang gitu ya, mereka ingin ngilangin bosannya, jadi mereka itu cari gambar kucing lucu gitu ya kan. Sementara kalau orang ngetikin buy fish tank gitu ya, buy fish aquarium gitu, beli akuarium ikan, beli penghias kolam ikan, itu artinya mereka mania ikan gitu ya. Dan karena mereka ngetikin beli akuarium ikan ya memang niatan mereka itu untuk beli gitu ya. Dan CPC-nya biasanya untuk keyword-keyword seperti itu tinggi gitu. Eh, jadi ini bisa jadi salah satu indikator apa ya? Indikator gampang ya untuk mengidentifikasi apakah keyword itu profitable atau tidak gitu ya. Jadi nanti keyword yang banyak itu nanti Anda lempar semua ke Google Keyword Planner ya. Nanti ada video sendiri jelasin tentang Google Keyword Planner. Saya ini kasih basic basic outline-nya aja ya untuk caranya gimana. Nanti ada videonya sendiri tentang Google Keyword Planner yang bakalan jelasin tentang hal itu. Nah, kemudian indikator kedua untuk dapetin keyword yang bagus adalah dari search volume gitu ya. Nah, ini 2 dan 3 ini sebenarnya berkaitan gitu ya.
Nah, gini, search volume. Search volume di Google Keyword Planner nanti sudah otomatis yang exact match ya. Jadi Anda sudah tidak usah bingung apa itu broad match, apa itu phrase match, apa itu exact match. Pokoknya ya nggak usah saya jelasin juga ya. Pokoknya intinya ada dapat exact match gitu ya. Dan search volume itu artinya adalah jumlah pencarian keyword tersebut di Google gitu ya. Jadi misal Anda nanti misal masukin keyword yang banyak itu tadi 300 tadi tentang baju Korea tadi, Anda masukin ke Google Keyword Planner, kemudian Anda klik kayak enter atau submit atau apa gitu kayak. Nah, nanti muncul hasil nih, nanti muncul angka gitu di bagian kolom search volume gitu, di bagian ya search volume atau local search volume gitu ya, saya lupa pokoknya. Atau ya kalau nggak salah monthly search volume atau apa gitu mas, saya lupa. Pokoknya intinya nanti anda apa itu namanya, anda cari yang besar gitu ya, atau nanti anda filter gitu. Jadi search volume itu seperti yang tadi saya bilang adalah jumlah pengunjung, jumlah orang yang mencari keyword tersebut dalam 1 bulan ini. Jadi misal kalau di situ nanti angkanya keluarnya misal 3.000 gitu ya, atau mungkin 1.000 gitu, artinya dalam 1 bulan ada 1.000 pencarian menggunakan kata kunci tersebut gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kenapa kok ini masuk jadi indikator? Karena tentu saja selain keywordnya harus profitable ya kan, kita juga harus pastikan bahwa keywordnya itu punya jumlah pencarian yang cukup gitu ya. Memang sih kalau sudah profitable dikit aja trafficnya nggak apa-apa, tapi bakalan lebih bagus lagi nanti kalau nggak cuma profitable tapi juga trafficnya itu bagus gitu ya, trafficnya itu cukup banyak gitu ya. Jadi itu nanti bakalan jadi salah satu indikator untuk dapetin keyword yang bagus. Dan indikator yang ketiga adalah local search ya. Jadi gini ya, nanti di Google Keyword Planner nanti itu ada 2 kolom, ada global monthly search, ada local monthly search. Nah, di global monthly search itu artinya adalah hasil pencarian dalam 1 bulan untuk seluruh dunia gitu ya. Sementara kalau lokal maka dalam satu area tertentu, misalnya Indonesia saja gitu ya, satu negara tertentu gitu ya. Jadi pastikan nanti Anda pilih lokal gitu ya, karena nggak ada gunanya Anda dapetin yang dunia. Bahkan meskipun Anda bikin situs apa ya bahasa Inggris gitu ya, meskipun Anda bikin situs bahasa Inggris yang Anda narget apa ya, orang asing gitu ya, nanti juga Anda harus pastikan Anda pilih yang local search gitu. Karena orang India itu orang India mereka menggunakan bahasa Inggris, orang Filipina mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi karena negara mereka purchasing powernya rendah, mereka kemungkinannya sangat kecil sekali untuk membeli sesuatu secara online. Seperti kita orang Indonesia juga kan relatif jarang ya untuk beli barang secara online. Banyak sih sekarang kita belanja online, tapi tidak sebanyak Amerika atau negara-negara di luar sana gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kita mau dapat hasil pencarian ya. Kita mau dapat apa ya, search volume dari tempat yang cuman lokal gitu. Jadi bukan global gitu. Sehingga data kita itu tidak terdilut, tidak tercampur dengan hasil-hasil lain yang tidak relevan. Jadi seperti itu. Dan ya, saya rasa sekian dari saya untuk video saya yang kedua ini. Terima kasih karena Anda sudah lihat sampai sekarang, saya habis. Saya sangat hargai Anda, dan ingat kalau karena suatu alasan video ini bermanfaat untuk Anda bisa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Dan tentu saja Anda bisa untuk tidak membagikan video ini ya, terserah Anda mau Anda bagikan atau tidak. Karena video saya free ya, jadi ada entah kenapa ada orang yang bikin video saya itu ditaruh di membership berbayar atau harus nge-like dulu gitu untuk lihat. Jadi enggak ya, jadi Anda mau nge-share nggak apa-apa, Anda tidak harus nge-share untuk bisa lihat video selanjutnya ya. Tapi karena saya ini bikin video gratis untuk semua orang gitu ya, dengan tujuan agar semua orang
bisa dapat akses informasi seperti ini, maka ya harapan saya Anda bisa bagikan ini ke sebanyak mungkin teman Anda. Dan ya saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.